Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apriani SPDI. Saya pengajar bahasa Arab di MAN 2 Kota Lubuk Linggau. Saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan, batch 3 Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK UIN Raden Patah Palembang. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran di kelas 10. At-Ta'aruf, subtemanya tentang aqsamul kalimah. Menggunakan model pembelajaran TPACK dikolaborasikan dengan model diferensiasi beside learning yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan untuk berdoa, nak. Istaqid du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum? Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita kembali ketemu dengan materi bahasa Arab ya. Oleh sebab itu Bu akan menanyakan madza darsunal an? Darsunal an al-lughatul arabiyyah. Naltaqi marrah hadzal yaum anid dars al-lughah al-arabiyyah. Ya, hari ini kembali ketemu dengan materi bahasa Arab ya. Oleh sebab itu hayabina nabda darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini ya, Ibu ada baiknya untuk mengecek terlebih dahulu kehadiran kalian dengan membaca absensi kehadiran ya. Baik. Sifa hadiro, no? El Sarazi hadir ya, semuanya hadir berarti nak ya. Baik. Pertanyaan apa? Materi pada pertemuan sebelumnya. Kita belajar apa nak kemarin? Tentang at-ta'aruf. Jadi kita pernah belajar sebelumnya ya dengan materi at-ta'aruf. Apa itu at-ta'aruf? Perkenalan. Baik, perkenalan. Jadi ini tentang perkenalan. Jadi Ibu akan menanyakan apa yang kalian ketahui tentang at-ta'aruf. Adakah di antara kalian ingin menjelaskan? Baik, Anwar. Oke, Anwar. Silakan Anwar, apa yang masih diingat nak di materi at-ta'aruf? Pertanyaan berkenaan dengan nama. Pertanyaan dengan nama. Bagaimana cara kita bertanya tentang nama? Siapa namamu? Gimana ngomong? Contohnya man ismuka. Man ismuka. Oke, man ismuka ini apa maknanya nak? Siapa namamu? Siapa namamu? Ini untuk laki-laki apa perempuan? Untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Bagaimana kalau bertanya untuk perempuan? Man ismuki. Man ismuki. Ya. Apa maknanya? Siapa namamu? Siapa namamu? Ya. Maka jawabannya seperti apa Anwar? Ismi Anwar. Ismi Anwar. Kalau dia laki-laki. Nah, ya. Kalau dia perempuan? Ismi Anissa. Ismi Anissa. Taib, ahsanta ya Anwar. Terima kasih atas jawabannya. Nah, ada sebelum kita melanjut pada materi berikutnya, setelah Ibu mengajak kalian terlebih dahulu untuk ice breaking. Tepuk 1. Tepuk 2. Terima kasih atas ice breakingnya hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan pada materi baru. Jadi kalau minggu lalu atau pertemuan sebelumnya kita belajar tentang at-ta'aruf, nah ya,
Minggu ini kita akan belajar tentang aksamul kalimah. Ya, aksamul kalimah. Sebelum masuk pada materi aksamul kalimat, Ibu akan bertanya dulu gitu ya. Ya, pertanyaan yang pertama, mengapa kita penting mengetahui pembagian kata dalam bahasa Arab? Saya ulangi sekali lagi, mengapa kita penting mengetahui pembagian kata dalam bahasa Arab? Karena menurut saya, Bu, itu merupakan dasar untuk kita memahami, membaca, dan menyusun kalimat Arab dengan benar dan tepat. Baik, Santi, bagus banget jawabannya ya. Jadi itu bentuk. Jadi kalau kita mau mengetahui kalimat, kita harus tahu dulu bentuk katanya, sebagaimana dijelaskan oleh saudari kita Siva, ya. Sebelum kita melanjut pada materi, ya, Ibu akan menunjukkan dulu kepada kalian tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, ya. Jadi harus tahu dulu tujuannya. Kita belajar aksamul kalimah itu tujuannya apa sih, gitu ya? Ya, maka saya sudah tampilkan di layar. Nah, silakan diperhatikan di layar. Yang pertama itu apa? Coba Rezi baca. Nah, apa tujuan pertama? Tujuan pembelajaran peserta didik mampu mengidentifikasi minimal lewat contoh isim, fiil, dan huruf dari teks bahasa Arab dan ditampilkan di layar proyektor dengan tepat. Oke, ini tujuan pertama ya. Tujuan pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi minimal paling dikit deh ya. Itu dua contoh yang terdiri dari isim, fiil, dan huruf. Nah ya, karena tadi kita belajar aksamul kalimah, di dalam aksamul kalimah itu ada isim namanya, ya, ada fiil, ada huruf. Ya, jangan sampai nanti kita belajar aksamul kalimah tapi nggak tahu apa itu isim, apa itu fiil, dan apa itu huruf. Maka ini salah satu tujuan dari pembelajaran kita tentang judul terbaru kita, yaitu tentang aksamul kalimah. Ya, kemudian tujuan yang kedua, coba Aljuri baca nak. Serta didik mampu membedakan antara isim muzakkar dan isim muannas dari teks berbahasa Arab yang ditampilkan di layar proyektor dengan seperti di mana mampu. Oke, nah jadi tujuan yang kedua, selain mampu membuat contoh yang berkenaan dengan isim, fiil, dan huruf, tujuan kedua peserta didik ya mampu membedakan antara isim muzakkar dan isim muannas. Nah, nanti akan ditampilkan di video, ya, apa itu isim muzakkar dan apa itu isim muannas. Jadi kalian harus paham biar tujuan ini tercapai. Jangan sampai kita belajar aksamul kalimah nggak tahu mana isim yang jenisnya muzakkar dan mana isim yang berjenis muannas. Seperti itu ya. Nanti penjelasan khususnya ada di video, nanti Ibu tayangkan. Kemudian berikutnya coba Sherlina baca nak. Peserta didik mampu membuat isim, fiil, dan huruf untuk menyusun kalimat sederhana berbahasa Arab dengan menggunakan aplikasi Google Translate sebagai alat bantu teknologi dengan struktur yang benar. Nah ini ya, jadi serta didik selain dua tadi yang sudah kita jelaskan di atas, serta didik juga mampu membuat isim, fiil, dan huruf untuk menyusun kalimat sederhana berbahasa Arab, ya, dengan menggunakan aplikasi Google. Kan kalau nulis kita lah terbiasa, nah ya, baca lah gitu kan di papan tulis ataupun di kertas. Tapi bagaimana kita mengkombinasikan antara materi pembelajaran ya dalam penggunaan teknologi Google Translate, tahu nak? Tahu ya, alat bantu kita seandainya kamu nggak tahu bahasa Arabnya buku, seandainya nggak bawa kamus tapi bawa HP, tinggal buka aplikasi Translate Google, nak, ketik buku gitu kan. Nanti akan muncul versi Arabnya, buku apa bahasa Arabnya. Ya, itu yang diinginkan dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Jadi ada 3 tujuan yang Ibu harapkan kepada kalian mampu untuk menguasai ini. Belajar dengan Ibu dengan aksamul kalimah. Seperti itu nak, paham Tum? Paham nah. Baik, aksamul kalimah. Nah, apa itu aksamul kalimah? Ada yang sudah tahu aksamul kalimah? Belum ya? Aksam itu terambil dari kata kismun. Ya, kismun. Bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya itu kismun. Kismun itu apa? Kismun itu bahasa lainnya disebut dengan bagian atau macam. Jadi kalau penahnya ada satu macam,
warna hitam bae, maka ngomongnya kismun, satu macam. Tapi kalau dua macam, maka ada kemarin sudah pernah dijelaskan bagaimana rumus dua gitu. Biasanya nyebutnya kismani atau kismaini. Berarti dua macam. Bisa jadi penanya ada merah, ada hitam. Kalau kita analogikan ke pena, ya. Silakan diperhatikan, ya, diamati dari video ini. We're using whiteboards every day to transform the way we bring videos to life. As a fully remote agency, whiteboards let us collaborate in real time. Nah ini ada contoh, ya, ada dua contoh kalimat, nah ya, yang saya buat, ya. Yang pertama itu adalah qara'a al-ustazu al-kitaba fil maktabati. Apa itu maknanya? Seorang ustadz, ya, membaca kitab di perpustakaan, ya. Jadi di sini ada qara'a, ada al-ustazu, ada al-kitaba, ada fi, ada maktabati. Kita mangka pada kegiatan selanjutnya, yaitu pembagian kelompok. Jadi materi sudah, tampil video sudah. Sekarang Ibu ingin melihat kemampuan kalian dalam berdiskusi berkenaan dengan judul kita hari ini, apa nak? Aqsamul kalimat. Jadi kita akan bagi kelompok, ya. Apakah kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan, nak? Sudah, ya. Baik. Kalau kalian sudah duduk dengan kelompok yang sudah ditentukan kita sebelumnya, ya, maka Ibu akan memberikan kalian teks, ya. Teks yang berkenaan dengan isim, fiil, dan huruf, yang mana teks ini, nah ya, kamu tentukan sebagaimana tadi yang Ibu jelaskan, ya. Jadi di sini ada teks pendek, nah ya, ada juga yang panjang, ya. Kamu tentukan apa saja jenisnya, masuk kategori isim kah, fiil kah, huruf kah, dan lain sebagainya. Silakan berdiskusi di kelompok. Maka berikutnya kita akan meminta kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kelompok satu, silakan kelompok satu untuk mengambil tempat di depan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Apriani selaku guru mapel bahasa Arab dan teman-teman yang kami sayangi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjabarkan ulang tentang jenis isim, fiil, dan huruf, serta menjabarkan ulang kalimat-kalimatnya. Selanjutnya kami akan menentukan jenis fiil beserta membacakan teks yang tersedia. Zahabat talibu ilal madrasati fis sobahi. Yaqra'u kitabah wa yaktubu darsa ma'a asdiqaihi. Zahaba yang artinya pergi berkedudukan sebagai fiil atau kata kerja. At-talibu yang artinya siswa berkedudukan sebagai isim atau kata benda. Nah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang ingin memberikan saran, tanggapan, atau bahkan pertanyaan, saya persilahkan. Oke, yang mau bertanya, ya, oke, saudari Aljuri, saudara Aljuri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aljuri Rizky, perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana cara membuat kalimat yang di dalamnya berunsur muzakkar? Bagaimana cara membuat kalimat yang mana di dalamnya berunsur muzakkar? Nah, Saya M. Iqbal Al-Fahri dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Aljuri. Bagaimana cara membuat kalimat yang di dalamnya berunsur muzakkar? Jawabannya, cara membuat kalimat yang berunsur muzakkar adalah yang pertama, kita harus tahu apa itu muzakkar. Muzakkar adalah kata yang bermakna laki-laki yang tidak ditandai tak marbuto. Contohnya, qalamun, pena, kitabun, buku. Adapun contoh kalimatnya adalah katabat tilmizun, darsan bil qalam. Seseorang siswa menulis pelajaran dengan pena. Letak isim muzakkarnya ada pada kata darsam, pelajaran, kolami, pena. Inilah yang disebut isim muzakkar, tidak diakhiri huruf tak marbuto. bagaimana Aljuri, bisa dipahami? Lagi nak, cukup ya? Cukup ya untuk kelompok 1.
bahas hari ini. Nah ya, silakan kelompok 1 untuk closing. Nah, silakan untuk closing, ditutup ininya diskusinya. Baiklah, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Baik, nah ya, tadi sudah mendapat giliran semua dari kelompok 1 hingga kelompok 4 untuk membahas hasil diskusi kelompoknya dari teks yang sudah ditentukan oleh Ibu. Nah ya, setelah saya amati tadi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, nah ya, alhamdulillah baik itu berupa bahasan ataupun pertanyaan dari teman-teman pada kelompok kalian, itu jawabannya tepat dan benar. Ya, sudah benar jawabannya, mana masuk kategori isim, mana masuk kategori fiil, dan mana masuk kategori huruf atau harf. Nah ya, seperti itu ya. Berarti kalian sudah memahami konteks aksamul kalimat gitu ya. Berikutnya kita akan melakukan tugas baru nah ya. Kalau tadi bentuknya kelompok, sekarang bentuknya individu. Tahu individu nah? Tahu. Sendiri-sendiri. Kalau tadi hasil kelompok, diskusi kelompok. Sekarang Ibu mau melihat kemampuan kamu dalam membuat kalimat yang mana di dalam kalimat itu terdiri dari isim, fiil, huruf. Nah ya. Jadi silakan kalian untuk membuat kalimat ini nah ya, yang terdiri dari isim, fiil, huruf. Bagi yang sudah selesai ya, silakan angkat tangan, nanti akan Ibu tanyakan kira-kira konteks kalimatnya seperti apa. Nah ya, silakan untuk membuat dulu. Ada lagi nak yang sudah? Oke, Dita, silakan Dita baca nah hasilnya. Yaqra'u Muhammadun kitaban fi maktabati. Yaqra'u Muhammadun kitaban fil maktabati. Oke, apa itu maknanya Dita? Yaqra'u berkedudukan sebagai fi'il mudhari. Yaqra'u berkedudukan sebagai fi'il mudhari. Makna yaqra'u apa nak? Qara'a yaqra'u? Membaca. Oke, bagus, membaca. Nah ya, yaqra'u sebagai fi'il madi, jenisnya fi'il nah ya, tapi madi. Berikutnya ini Dita. Muhammadun berkedudukan sebagai isim. Muhammadun berkedudukan sebagai isim. Apa Muhammad nak? Nama orang. Maka jenisnya isim. Oke, berikutnya Kitaban berkedudukan sebagai isim. Sebagai isim juga. Apa arti kitab? Buku nah ya, buku atau kitab itulah ya. Kalau buku lebih pada qurrasatun. Selanjutnya Fi berkedudukan sebagai harfu. Fi sebagai harfun nah ya. Sebagai harfun. Apa arti fi Dita? Di. Oke. Terakhir apa itu nak? Maktabati. Apa arti maktabati tadi? Kedudukan sebagai isim. Perpustakaan. Nah, ya, apa kedudukannya nak? Sebagai isim. Sebagai isim. Isim apa itu tah? Insan, hayawan, nabat, alam, zaman, makan. Tempat, nama hewan atau nama tumbuhan? Tempat. Nama tempat. Sekarang Ibu minta kalian untuk mengeluarkan HP-nya, nah ya, karena ini bentuk kita refleksi, ya. Refleksi itu artinya ini dengan FF gitu kan, refleksi pembelajaran, nah ya, yang berkenaan dengan aksamul kalimat, ya. Itu dalam bentuk lembar kerja peserta didik, nah ya, atau yang kita sebut LKPD. Tapi Ibu tidak bentuk lembar, melainkan Ibu berbentuk quizzes ya, quizzes nah ya, saya kirimkan ke grup kita nah ya, silakan nanti diklik. Balik lagi tadi Ibu menegaskan materi nah ya, atau menyimpulkan materi kita pada hari ini berkenaan dengan aksamul kalimah nah ya. Di dalam isim tadi banyak macamnya, ada insan, hayawan, nabat, alam, zaman, makan. Bisa nama manusia, nama hewan, nama tumbuhan, nama tempat, nama waktu, bahkan nama benda. Ini bagian dari isim. Adapun fiil tadi juga ada bagiannya, ada macamnya, yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama fiil apa? Madi, ya, fiil mudhari, fiilul amal. Kalau fiilul madi apa? Kata kerja
Lampau. Ya, ciri lampau ada telah nih. Telah makan gitu ya. Atau kataba gitu ya. Kemudian ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja sekarang atau akan datang. Maknanya mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat dipahami nah ya tentang samul kalimah. Paham tum? Paham tum? Oke. Sekarang ya, apakah pembelajaran hari ini lumayan menyenangkan? Menyenangkan ya, mudah-mudahan menyenangkan walaupun menyita waktu panjang ya. Ekstra mikir gitu ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini membawa berkah ya, membawa pelajaran bagi kalian ya. Oleh sebab itu Ibu meninggalkan pesan ya. Ta'allamu kasiran wala tatakassalu, banyaklah belajar, jangan bermalas-malasan ya. Karena ilmu itu penting. Tapi ada lagi yang lebih penting yaitu adab. Al-adabu a'la minal ilmi. Ya itu ya. Mungkin itu saja yang ingin Ibu sampaikan. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.